Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut 3 cuplikan berita utama. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Timur saat ini turun 1%. Kolaborasi TVRI dan KPU NTT jelang pemilu 2024. Lanut Eltari bersama otoritas bandara mengadakan apel gelar kesiapan komunitas Bandara Eltari. Ya, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Felmi Laubela. Dan saya, Yasinta Tibuhala, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama dari Kabupaten Manggarai Timur. Saudara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 25,3%. Dari angka tersebut, BPS Manggarai Timur menyebut persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Timur saat ini turun 1%. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Timur, Angela Regina Maria Wea mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tengah menjalankan 3 langkah strategis untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Langkah yang pertama yang tengah dijalankan yaitu pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur akan terus menurunkan beban pengeluaran dengan memastikan rumah tangga miskin ekstrim masuk sebagai penerima manfaat sosial. Adapun perlindungan sosial yang telah dijalankan pemerintah yaitu bantuan sosial dan jaminan sosial kepada masyarakat. Selain bansos dan jamsos, lanjut Angela, langkah kedua yang telah dilaksanakan pemerintah yaitu meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal dan akses pada pekerjaan. Persentase jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai Timur, angka terakhir adalah angka 2022. Angka untuk tahun 2023 akan kita peroleh pada akhir tahun. Karena itu kami akan menyampaikan angka tahun 2022 sebesar 25,35%. 25,35% ini menurun 1,15% dibanding tahun 2021 yang sebesar 26,50%. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Pemirsa, Perum Bulog Larantuka Kabupaten Flores Timur terus melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya menurunkan angka inflasi daerah akibat lonjakan harga beras medium yang mengalami kenaikan hingga Rp14.000 per kilogram sejak awal September 2023. Menurut Kepala Cabang Perum Bulog Larantuka, Mustafa Suhud, pihaknya menyiapkan pasokan stok cadangan beras pemerintah atau CBP sebanyak 1.300 ton yang akan disalurkan melalui operasi pasar hingga bulan Desember 2023. Diharapkan dapat menstabilkan harga komoditas tersebut di tingkat pasar dan konsumen. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau National Food Agency yang menginstruksikan agar Bulog menggelontorkan stok CPB baik dari penyerapan dalam negeri maupun beras impor untuk operasi pasar. Stok yang kami kuasai saat ini dalam perjalanan sebanyak 1.300 ton yang akan kami antisipasi dan bekerja sama dengan Pemda setempat untuk melakukan pasar murah dengan harga head medium tertinggi 11.500 untuk wilayah Flores Timur. Itu rencana. Itu sejumlah 1.300 ton.
antisipasi sampai dengan gejolaknya sampai dengan bulan Desember apabila ada kenaikan harga yang signifikan lagi. Jadi stok cadangan yang ada di gudang Bulog itu sebanyak 1.300 yang posisi saat ini sementara pemuatan. Mustafa Suhud menjelaskan beras yang disalurkan lewat operasi pasar merupakan beras impor premium yang dijual seharga Rp11.500 per kilogram, di mana harga tersebut lebih rendah dari harga rata-rata beras medium nasional yang saat ini mencapai Rp14.000 per kilogram yang dibeli masyarakat di sejumlah pasar di Kabupaten Flores Timur. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Beralih ke Kabupaten Ngada, saudara, kebakaran hutan dan lahan masih saja terjadi di Kabupaten Ngada akibat musim kemarau dan juga kelalaian manusia yang membuka lahan dengan cara membakar. Akibatnya api sangat sulit dipadamkan, khususnya kebakaran yang terjadi di area pegunungan maupun tebing curam yang jauh dari fasilitas jalan. Asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan masih saja terlihat di Kabupaten Ngada yang dipicu oleh musim kemarau dan kelalaian manusia dengan membuka lahan pertanian dengan cara dibakar pada saat angin kencang terjadi sehingga kobaran api sangat mudah merambat kemana-mana dan menghanguskan sejumlah hutan yang ada. Lokasi kebakaran juga tidak bisa dijangkau karena jauh dari fasilitas jalan serta medan yang curam membuat api sangat sulit dipadamkan sehingga api dibiarkan sampai padam dengan sendirinya karena dapat membahayakan keselamatan petugas pemadaman api. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngada, Hermenegil Truba menjelaskan, banyak lokasi di Kabupaten Ngada yang sangat sulit dijangkau oleh petugas kebakaran karena kondisi topografi yang berbukit dan curam sehingga tidak bisa melakukan upaya pemadaman dengan cara apapun sehingga terpaksa dibiarkan saja sampai api padam dengan sendirinya. Saran yang disampaikan, yang harus kami sampaikan ke masyarakat adalah jika berkunjung ke tempat-tempat wisata atau pergi mencari kayu bakar dan lain-lain, jangan membuang puntung rokok atau kemudian jangan sekali-sekali menggunakan api dan pastikan ketika meninggalkan lokasi maka api harus dipastikan padam. Pada saat kita membuka lahan, dianjurkan jangan dengan membakar. Kondisi musim kemarau kali ini membuat padang savana yang banyak terdapat di Kabupaten Ngada sangat mudah terbakar, bahkan bisa dipicu oleh api yang berasal dari puntung rokok. Sehingga diminta agar masyarakat lebih waspada terhadap pemicu kebakaran dengan selalu menjaga alam agar tidak terjadi lagi kebakaran akibat kelalaian manusia. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, aktivitas Gunung Inelika perlahan menunjukkan penurunan gempa vulkanik, tetapi masyarakat diminta untuk selalu mewaspadai semburan gas yang muncul di antara celah bebatuan maupun pasir. Walau belum dipastikan mengandung racun, tetapi warga diharapkan untuk menjauhi area semburan gas. Walau mengalami penurunan aktivitas, tetapi status waspada gunung berapi Inelika masih berlaku karena belum dipastikan dalam keadaan normal. Sehingga masyarakat diminta untuk selalu waspada dalam mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan bersama. Kini, masalah serius yang paling diwaspadai adalah semburan gas yang muncul di beberapa titik dan yang paling berbahaya adalah semburan gas yang tidak terlihat oleh mata manusia tetapi terdeteksi pada saat menggunakan alat pendeteksian gas yang dilakukan oleh tim penyelidik bumi Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Hal ini terungkap pada saat pemaparan hasil investigasi oleh tim ahli vulkanologi di hadapan Bupati dan Forkopimda Kabupaten Ngada, serta para camat dan kepala desa dan juga tokoh masyarakat di Aula Rumah Jabatan Bupati Ngada. Penyelidik Bumi Madya Badan Geologi Ugan Saing menjelaskan, masyarakat harus mewaspadai semburan gas yang bisa saja mengandung racun serta menjauhi area yang tercium segatan aroma belerang sehingga tidak terjadi korban jiwa akibat menghirup gas saat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kita melihat bahwa di Inelika ini
konsentrasi gasnya itu tinggi, umumnya tinggi, terutama untuk gas H2S dan CO2. Nah kalau di sini bedanya kita nggak bisa lihat gasnya itu ada di mana. Tapi yang jelas begitu kita membawa alat detektor gas itu baru terdeteksi bahwa di lembah-lembah atau di daerah cekungan itu ternyata keluar gas. Nah kita mengistilahkan keluar gas yang di kompleks Minerika ini adalah proses difusi. Dari hasil pemaparan oleh tim ahli, maka pemerintah Kabupaten Ngada direkomendasikan untuk memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat secara terus-menerus sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga keselamatan diri dengan menghindari lokasi yang terdapat semburan gas. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Saudara, tim penyidik Polres Sumba Barat Daya telah menahan Kepala Desa Umbungedo, SBM. Penahanan itu terjadi karena Kepala Desa diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana desa sebesar Rp266.070.314. Korupsi dana desa menjerat Kepala Desa Umbungedo, SBM. Kasat Reskrim Polres Sumba Barat Daya, Ibtu Rio Panggabean membenarkan tim penyidik Polres Sumba Barat Daya telah menahan Kepala Desa Umbungedo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya sejak Senin 9 Oktober 2023. Kades diduga melakukan korupsi dana desa dengan total kerugian Rp266.070.314. Ibtu Rio Panggabean menyebut penahanan ini terkait dengan tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan tersangka sebagai kepala desa di tahun 2021 dan tahun anggaran 2022. Dirinya menerangkan penyelidikan terhadap tersangka sudah dilakukan sejak tahun 2022 dengan melakukan pendalaman terhadap sejumlah item pengerjaan di desa yang terlebih dahulu dilaporkan masyarakat. Hasilnya ditemukan ada sejumlah item pengerjaan yang tidak dilakukan, termasuk pengerjaan fisik, belanja fiktif dalam program peningkatan produksi peternakan, hingga pengerjaan bak dan jamban yang tidak selesai. Ibtu Rio mengaku dalam proses penyidikan, tersangka mengaku bahwa semua uang itu ia gunakan untuk kepentingan pribadi. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3, junto pasal 18 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dapat saya jelaskan kepada rekan-rekan media, untuk Kepala Desa Umbungedo sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan sudah kami lakukan penahanan terhadap tindak pidana korupsi yang beliau lakukan terkait penggunaan anggaran dana desa tahun 2021 dan 2022. Untuk pasal yang tersangkakan terhadap beliau yaitu pasal 2 ayat 1 subsidi pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pemberantasan tindak pidana korupsi. Rasa itu untuk ancaman hukumannya itu paling 4 sampai paling lama 20 tahun penjara kepada beliau. Kasat Reskrim mengimbau warga Sumba Barat Daya jika menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana desa agar tidak perlu takut untuk melaporkan ke Polres Sumba Barat Daya. Menurutnya, hukum ada untuk melindungi keadilan dan kepentingan rakyat. Imbauan tersebut menjadi langkah awal untuk mendorong partisipasi warga dalam memerangi korupsi, sehingga dana desa bisa digunakan sesuai dengan tujuan aslinya, yaitu kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Kita beralih ke Malaka, pemirsa. Pemerintah daerah Kabupaten Malaka melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka hingga saat ini belum membayar biaya pengobatan gratis di 3 rumah sakit karena masih melakukan tahapan verifikasi. Pengobatan secara gratis menggunakan Kartu Malaka Sehat atau KMS merupakan salah satu program unggulan pemerintah Malaka.
Pengobatan gratis dengan menggunakan KTP elektronik maupun kartu Malaka Sehat sangat membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun masyarakat yang mampu secara ekonomi. Namun sejauh ini pemerintah daerah belum membayar utang pengobatan gratis menggunakan eKTP sejak tahun 2022 hingga pertengahan tahun 2023 pada 3 rumah sakit yakni Rumah Sakit Umum Daerah WZ Yohanes Kupang senilai 200 juta rupiah. Rumah Sakit Monsinyur Gabriel Manek Atambua kurang lebih senilai 1,1 miliar rupiah dan Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun senilai kurang lebih 13 miliar rupiah. Kartu Malaka Sehat menggunakan sistem premi atau pembayarannya menggunakan sistem jaminan sosial, maksud kami sistem jaminan nasional, sesuai dengan Perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Dan perintah untuk mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional terdapat pada Inpres nomor 1 tahun 2022. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Dr. Sri Charo Ulina mengatakan, jumlah utang yang belum dibayar pada 3 rumah sakit tersebut masih berupa perkiraan karena tim Dinkes masih sementara melakukan tahapan verifikasi. Pihaknya berharap melalui perubahan anggaran tahun 2023, Dinkes Malaka akan berupaya melakukan cicilan pembayaran. Saat ini kita masih mempunyai hutang di Rumah Sakit Yohanes Kupang sekitar 200 jutaan untuk pembayaran tagihan pelayanan masyarakat kita yang memakai sistem fee-for-service Januari sampai Juni 2023. Untuk Rumah Sakit Monsinyur Gabriel Manek Atambua sekitar 1,1 M dari November 2022 sampai Juni 2023. Dan untuk Rumah Sakit Betun sekitar 13 miliar itu 2022 sampai Juni 2023. Angka ini masih berupa estimasi karena kita sementara verifikasi. Itu tadi di tim Dinkes yang sementara verifikasi di mana honor dan transportnya juga masih belum banyak lah, jadi masih sementara diverifikasi. Sri Ulina menambahkan pihak Dinas Kesehatan telah bersurat ke Rumah Sakit WZ Yohanes Kupang dan Rumah Sakit Monsinyur Gabriel Manek Atambua untuk berhenti melayani pasien yang menggunakan eKTP. Jika ada pasien yang berobat di 2 rumah sakit tersebut masih menggunakan jaminan eKTP, maka langsung dijadikan KMS atau Kartu Malaka Sehat, sehingga langsung aktif dan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Sehingga utang di 2 rumah sakit tersebut tidak bertambah lagi. Dari Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Saudara, aparatur sipil negara atau ASN di Pemda Flores Timur menggelar aksi Jumat bersih di sekitar Pasar Inpres Larantuka. Aksi ini dengan membersihkan sampah hingga penataan kembali saluran drainase, tepatnya di lapak penjualan ikan yang selama ini dikenal dengan biang banjir dan genangan air limbah ikan yang menghasilkan bau amis di sekitar pasar. Pantauan TVRI pada aksi Jumat bersih ini, sejumlah ASN khususnya pasukan polisi Pamong Praja Flores Timur mengerahkan 1 unit eksavator dan 1 unit mobil damkar ke pelataran Pasar Inpres Larantuka. Hal ini untuk melakukan pembersihan sampah pada saluran drainase yang kini sudah tertimbun tumpukan sampah, sehingga aliran air di sekitar lapak penjualan ikan dibiarkan tergenang hingga ke badan jalan dan terkesan tak terurus hingga genangan ini mengakibatkan bau tak sedap di areal pasar. Kegiatan dimulai dengan membersihkan sampah yang menyumbat saluran drainase sehingga menjadi penyebab banjir di permukiman warga di sekitar Pasar Inpres Larantuka. Warga mengatakan selama ini permukiman mereka kerap mengalami banjir akibat tersumbatnya saluran drainase. Warga pun bersyukur atas kepedulian pemerintah untuk melakukan bersih-bersih bersama para pedagang di pasar. Diharapkan penataan lapak pasar ikan juga dilakukan sehingga pedagang tidak lagi berjualan secara liar dan membuang limbah ikannya sembarangan. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami.
Saudara, Anda kembali bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi jelang pemilu 2024, TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur mengadakan audiensi dan koordinasi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur pada Kamis 12 Oktober 2023. Untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi jelang pemilu 2024, TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur mengadakan audiensi dan koordinasi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur pada Kamis 12 Oktober 2023. Pada kesempatan tersebut, Kepala kedua lembaga pemerintah bersama jajaran berdiskusi mengenai kemungkinan adanya kerjasama dan kolaborasi untuk mensukseskan Pesta Demokrasi tahun 2024. Menurut Ketua KPU NTT Thomas Dohu, kunjungan kali ini adalah dalam rangka koordinasi dan kolaborasi KPU dalam rangka mensukseskan pemilu 2024 terhadap berbagai kelembagaan terkait, termasuk salah satunya Televisi Republik Indonesia. Seperti diketahui, waktu jelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 hanya tinggal sekitar 4 bulan. Dan media juga mempunyai peran besar untuk menyebarluaskan informasi mengenai kepemiluan, baik jangkauan maupun segmentasi pemirsa. Kita tetap terus ya menggaungkan pemilu, bahwa pemilu itu menjadi pesta bersama kita. Karena yang menjadi pesta bersama kita, maka kita semua juga sama-sama menjadi bagian untuk menyebarluaskan, tidak hanya dari kami penyelenggara, tapi juga media lain atau stakeholder lain terkait, terutama TVRI yang kami kunjungi pada sore hari ini. Sementara itu, menurut Kepala Stasiun TVRI Nusa Tenggara Timur Asmet Setiabudi Takalumang, TVRI sangat mengapresiasi dan siap berkolaborasi dan berkoordinasi terkait dengan informasi kepemiluan, baik mengenai tahapan maupun penyebarluasan dan sosialisasi informasi pemilu 2024. Menyambut positif kehadiran dari Pak Ketua, Sekretaris, dan Komisioner KPU yang hari ini bisa berkunjung ke TVRI. Ini sesuatu yang luar biasa dan mungkin kita sudah banyak berdiskusi tadi untuk bagaimana kita berkolaborasi, termasuk masing-masing dengan tugas kita masing-masing, termasuk kita sebagai media, bagaimana menyampaikan informasi-informasi tentang kepemiluan kepada masyarakat secara luas. Dan yang kita harapkan ke depan, ya kerjasama ini tetap terjalin dengan baik sampai pada saat pilkada Pak ya, karena memang nanti mungkin yang agak seru di sana. Walaupun mungkin cawapres ini juga pileg juga sangat seru, tapi mungkin nanti yang pilkadanya pasti akan lebih seru dan kita tetap ingin bekerja sama dengan KPU ke depan. Baik. Dari Kota Kupang, Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT. Saudara, akses disabilitas untuk memilih dalam pesta demokrasi belum berjalan maksimal pada pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, demi menciptakan pemilu 2024 menjadi pemilu yang inklusif, KPU NTT meluncurkan gerakan ramah disabilitas untuk memfasilitasi para pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan politik. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana situasi terkini, saat ini kita telah terhubung dengan Komisioner KPU Nusa Tenggara Timur, Yosafat Koli, untuk menggali informasi terkait sejauh mana progres gerakan ramah disabilitas saat ini. Selamat sore Pak Yosafat. Selamat sore Bu Fermi. Ya Pak, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa saat ini sudah sejauh mana progres KPU dalam memfasilitasi teman-teman disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 mendatang. Silakan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 4 Oktober KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan sebuah gerakan yang namanya Gerakan Ramah Disabilitas. Nah, gerakan ini setelah dimulai, kemudian seluruh konstituen kita, seluruh penyelenggara KPU Kabupaten, dan juga PPK dan PPS melaksanakan kunjungan dari rumah ke rumah kepada 46.251 warga penyandang disabilitas. Dan sampai dengan hari ini Bu Felmi, itu
KPU dan juga jajarannya di kabupaten kota, PPK dan PPS sudah berhasil mengunjungi progres hari ini ya, itu ada 10.092 penyandang disabilitas di seluruh Nusa Tenggara Timur. Itu artinya ada 21,82% penyandang disabilitas yang sudah dikunjungi. Demikian. Ya, terkait dengan jumlah penyandang disabilitas yang sudah dikunjungi, apakah nanti jumlah ini akan terus bertambah, Pak? Kemungkinan itu bisa saja bertambah. Jadi dari data hasil pendataan beberapa bulan lalu, dari bulan Juni, itu ada 46.251. Kemarin kami melakukan kunjungan dan itu kami bertemu di Alak, Kecamatan Alak, bertemu langsung dengan penyandang disabilitas. Dan ada satu case yang menarik, seperti yang disampaikan Bu Felmi tadi, yaitu bahkan ada pemilih disabilitas yang belum terdata sebagai penyandang disabilitas. Padahal yang bersangkutan itu sudah menyandang disabilitas, yaitu dalam hal ini adalah tunanetra, sudah 2 tahun. Tetapi ketika pendataan itu belum dikategorikan sebagai penyandang disabilitas. Dari 46.251, kemungkinan itu bisa bertambah lagi. Dan yang kami ingin ketahui itu memang justru apakah pendataan itu sudah sesuai dengan jenis disabilitasnya atau tidak, seperti itu. Jadi misalnya yang bersangkutan itu didata di motorik sekian, tapi di dalam kenyataannya hasil kunjungan itu penyandang disabilitas yang seharusnya menyandang status ini kemudian harus berubah status. Nah, itu tujuannya dari gerakan ini. Kami juga akan mendata kebutuhan teman-teman disabilitas yang sesungguhnya di lapangan itu seperti apa. Misalnya mereka apakah perlu ada TPS mobile, TPS yang pelayanannya itu di rumah-rumah. Ada berapa jumlahnya di desa tersebut atau di kelurahan tersebut. Nah, ini kemudian kami jadikan sebagai database untuk ketika hari pemungutan suara itu kita memberikan intervensi pelayanan yang khusus bagi penyandang disabilitas tersebut. Demikian. Ya, kemudian Pak Yosafat, ini tadi dikatakan bahwa ada sarana TPS mobile begitu. Kemudian selain sarana TPS mobile dan juga pendataan serta kunjungan untuk para penyandang disabilitas, apa sarana dan prasarana lainnya untuk memfasilitasi teman-teman disabilitas dan juga bagaimana meyakinkan teman disabilitas untuk datang pada pemilu 2024 nanti? Ya, pertanyaan itu saya jawab yang terakhir disampaikan tadi. Pertama, bahwa dengan adanya gerakan ramah disabilitas ini, kami memberikan informasi kepada penyandang disabilitas terkait dengan hak dia. Hak mereka adalah mendapatkan informasi. Jadi itu bagian dari kami akan meyakinkan penyandang disabilitas tentang hak dan kewajiban dia. Hak dia adalah dia menggunakan hak pilih, tetapi kewajiban dia adalah memastikan bahwa yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai pemilih. Sehingga dari 46.000 sekian orang itu kami harus meyakinkan bahwa kondisi real mereka itu sesungguhnya apa. Sehingga kami memberikan pelayanan yang tepat. Yang kedua, fasilitas apa saja yang akan mereka dapatkan, yaitu fasilitas berupa memberikan pelayanan pada hari pemungutan suara. Misalnya kalau pembentukan TPS itu dilarang dilakukan di tempat yang berundak-undak, yang kemudian membuat teman-teman penyandang disabilitas itu sulit untuk menjangkau di TPS tersebut. Yang kedua, misalnya bilik suara, bilik dan juga tempat mencoblos, itu harus mempertimbangkan atau memperhitungkan tinggi kemudian yang bisa memungkinkan kawan-kawan disabilitas itu menggunakan hak pilihnya itu secara baik. Kemudian hal lainnya adalah teman-teman yang harus menggunakan template. Template itu satu alat bantu yang digunakan untuk penyandang tunanetra.
penyandang tunanetra kami akan lengkapi dengan surat suara yang mempunyai huruf braille. Kira-kira seperti itu. Jadi fasilitas yang kami bisa sampaikan, kami berikan pelayanan itu juga bagian dari kami harus memastikan bahwa dengan gerakan disabilitas, ramah disabilitas bagi penyandang disabilitas, kami memastikan TPS-nya itu harus ramah lingkungannya, bisa dijangkau oleh penyandang disabilitas. Kemudian penyelenggara juga harus bisa memastikan jenisnya. Jadi ketika kami melakukan diskusi dengan Ya, baik, terima kasih Bapak Yosafat Koli selaku Komisioner KPU Nusa Tenggara Timur yang sudah bergabung bersama kami untuk membahas tentang bagaimana nantinya persiapan fasilitas sarana prasarana untuk penyandang disabilitas pada pemilu 2024 mendatang. Demikian dialog kami bersama dengan Komisioner KPU NTT Yosafat Koli. Sementara itu pemirsa, pemerintah daerah Kabupaten Malaka dan insan pers di Kabupaten Malaka berkolaborasi membangun Malaka agar bisa bersaing dengan kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur. Pers merupakan salah satu corong atau pilar tegaknya demokrasi. Tanpa pers atau media massa, informasi akan menjadi tertutup dan tidak disebarluaskan ke publik. Dampaknya pembangunan akan berjalan pincang. Pers hadir untuk mengontrol roda pemerintahan agar kesejahteraan bagi masyarakat benar-benar dijunjung tinggi. Kolaborasi pemerintah daerah Malaka dan pers tentunya akan membawa dampak positif terhadap pembangunan di Kabupaten Malaka. Bupati Malaka Simon Nahak mengatakan para awak media juga dapat memberikan informasi yang positif terhadap masyarakat agar tidak mudah dibohongi dengan berita hoaks. Kritikan atau bentuk kontrol terhadap pemerintah menjadi hal yang baik agar Kabupaten Malaka dapat dikenal di luar Nusa Tenggara Timur. Pihaknya memberi apresiasi kepada para pekerja pers karena dengan pemberitaan yang dipublikasikan ke masyarakat, Kabupaten Malaka perlahan-lahan mulai dikenal di tingkat nasional. Meskipun baru berjalan selama 10 tahun, namun telah terjadi banyak perubahan dari berbagai sektor. Hal ini tidak terlepas dari pemberitaan yang dipublikasikan melalui media massa. Saya ini adalah sesuatu yang sangat positif. Sangat positif karena media juga harus diakui sebagai salah satu penegak demokrasi. Salah satu pilar penegak demokrasi. Karena itu pertemuan seperti begini bagi saya ini sebetulnya sangat kurang. Saya malah berpikir habis kegiatan ini mungkin kita perlu ada pertemuan lebih santai, lebih rileks, lebih kekeluargaan, sehingga ada komunikasi. Jadi saling memberikan saran, ada kritikan. Bagi saya itu lebih penting. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Malaka, Wilhelmus J. Laka mengatakan, media massa di Kabupaten Malaka telah menyebarkan informasi publik kepada masyarakat, bahkan sampai pada tingkat nasional. Pihaknya yakin Kabupaten Malaka akan terus berkembang jika media dan pemerintah daerah terus berkolaborasi secara positif dalam mewartakan dan menyebarluaskan informasi tentang Kabupaten Malaka. Dari Malaka, Yosman, TVRI NTT.
Beralih ke Kota Kupang, saudara, untuk mendukung kegiatan pengamanan sangat penting atau VVIP dan pemilu 2024, Pangkalan Udara El Tari bersama otoritas bandara mengadakan apel gelar kesiapan komunitas Bandara El Tari Kupang. Ya, informasi ini akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, saudara, kita ikuti informasi dari Kota Kupang. Untuk mendukung kegiatan pengamanan sangat penting atau VVIP dan pemilu 2024, Pangkalan Udara El Tari bersama otoritas bandara mengadakan apel gelar kesiapan komunitas Bandara El Tari Kupang. Untuk mendukung kegiatan pengamanan sangat penting atau VVIP dan pemilu 2024, Pangkalan Udara El Tari bersama otoritas bandara mengadakan apel gelar kesiapan komunitas Bandara El Tari Kupang. Komandan Pangkalan Udara El Tari Kupang, Marsma TNI Aldrin Petrus Mongan, memeriksa kesiapan pasukan serta peralatan milik TNI Angkatan Udara. Berbagai pihak terkait seperti jajaran dan anggota Lanut El Tari, perwakilan Lanudal, Angkasa Pura, Basarnas, Airnav, Bea Cukai, Imigrasi, BMKG, maskapai, dan otoritas lainnya. Menurut Dan Lanut, pelaksanaan kegiatan PAM VVIP harus menjadi sebuah motivasi bagi seluruh komponen bandara untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, berkaitan dengan pemilu 2024 sebagai salah satu pintu gerbang utama bagi para peserta dan pendukung pemilu, seluruh komponen bandara diharapkan dapat meningkatkan solidaritas dan sinergitas untuk menjaga kondusivitas pemilu yang menjadi tanggung jawab bersama, yaitu dengan tetap memperhatikan batasan dan aturan yang ada. Dalam rangka kesiapan, apabila kita menerima atau melaksanakan kegiatan PAM, baik VVIP terutamanya, kemudian juga kegiatan VIP, dan juga kegiatan-kegiatan nasional lainnya, di mana banyak sekali jadi tempat entry dan exit, pintu masuk di Provinsi NTT khususnya adalah di Lanut El Tari. Sebagaimana kita melaksanakan gelar kesiapan sebelumnya pada saat ASEAN Summit di Labuan Bajo, karena juga ada di wilayah kerja kami Lanut El Tari di Provinsi NTT, kita tentunya akan berusaha semua kegiatan-kegiatan yang ada kita bisa memperlancar, memberi kenyamanan, keamanan, ketertiban kepada seluruh komunitas, terutama seluruh pengguna jasa atau pelaksanaan aktivitas transportasi lewat udara di bandara. Agung Pras, Adi Mataratu, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, peringatan Hari Maritim Nasional ke-59 tahun 2023 berpusat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada momen ini, Presiden Republik Indonesia mengajak seluruh masyarakat untuk mengubah cara melihat laut. Laut harus dijadikan sebagai beranda depan untuk mengembalikan kejayaan Indonesia di bidang maritim. Puncak peringatan Hari Maritim Nasional ke-59 yang berlangsung di Kota Kupang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Hari Maritim Nasional ke-59 mengambil tema Layar Terkembang Menuju Indonesia Maju. Penjabat Gubernur NTT Ayodia Kalake mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan Kota Kupang sebagai tuan rumah penyelenggaraan peringatan Hari Maritim ke-59 tahun 2023. Peringatan Hari Maritim Nasional bertujuan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya maritim secara optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan potensi kemaritiman untuk kesejahteraan harus disertai dengan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Sebagai daerah bercirikan kepulauan, Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar di bidang kelautan dan perikanan. Sebagai daerah bercirikan kepulauan, NTT memiliki potensi besar di bidang kelautan dan perikanan. Potensi perikanan tangkap NTT mencapai 393.360 ton per tahun. Namun pemanfaatannya baru sekitar 48%. Potensi lahan rumput laut mencapai 89.110 hektar dan baru dimanfaatkan sekitar 16% saja. Adapun potensi lahan garam di NTT mencapai 52.000 hektar dengan pemanfaatan sekitar 11.000 hektar. Pemanfaatan energi terbarukan yang bersumber dari laut dan pulau-pulau kecil juga merupakan potensi maritim NTT yang dapat dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang diwakili oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi mengatakan, sejarah telah membuktikan bahwa sejumlah kerajaan Nusantara justru meraih kejayaan pada saat Nusantara sebagai negara maritim. Untuk itu NTT sebagai wilayah yang sebagian besarnya air dan juga Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki modal untuk menyongsong Indonesia emas. Untuk itu laut jangan ditutupi tetapi harus dijadikan halaman depan yang diharapkan akan membawa kejayaan baru bagi Indonesia. Hampir 2 periode, kepemimpinan Bapak Presiden sudah banyak meletakkan fondasi bagi pembangunan maritim masa datang, antara lain pengembangan konektivitas maritim yang mencakup tol laut, jaringan energi yang digital, hilirisasi sumber daya alam termasuk sumber daya kelautan, pengembangan destinasi wisata unggulan, khususnya wisata Bali. NTT adalah satu yang favorit, the coming next Bali. Pada puncak peringatan Hari Maritim Nasional ke-59, Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Panglima TNI menyerahkan hadiah bagi nelayan Kota Kupang yang menjuarai lomba menghias perahu. Dari Kota Kupang, Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Saudara Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Harvendi, dalam peresmian miniatur program Binter Unggulan di Desa Sumlili, Kabupaten Kupang, menegaskan kehadiran TNI Angkatan Darat akan terus memberi solusi dan bersinergi bersama komponen masyarakat. 7 miniatur program Binter Unggulan TNI Angkatan Darat telah diresmikan secara langsung oleh Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Harvendi di Desa Sumlili, Kabupaten Kupang, Jumat 13 Oktober 2023. Pangdam 9 Udayana mengatakan kehadiran TNI Angkatan Darat akan terus memberi solusi bagi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan arahan dari Kasat TNI Angkatan Darat. 7 program unggulan tersebut yaitu TNI Angkatan Darat Manunggal Air, Ketahanan Pangan, Penanganan Stunting, Babinsa Masuk Dapur, Kampung Pancasila, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dan Epraja Raksasa. Dengan berbagai kegiatan yang dilakukan atas sinergi dengan komponen masyarakat, pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Sumlili dalam aktivitas sehari-hari dan dapat mendongkrak perekonomian mereka. Saat ini sudah ada 40-an rumah yang dibangun dan kedepannya masih akan ada 100-an rumah lagi untuk warga Desa Sumlili, Kabupaten Kupang. Kalau kita lihat kondisi masyarakat kita di sini karena kering ya secara geografi, dan ini memang tentunya berpengaruh terhadap ekonomi mereka. Dan mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan ini, membangunkan rumah, pompa hidram untuk pertanian, dan juga kita Kampung Pancasila kita aktifkan di sini, dan juga yang lainnya, anak-anak stunting tadi yang kita lihat juga ada 7 orang di sini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini, Babinsa kita di sini, dan DIM kita di sini berkolaborasi dengan pemerintah daerah di sini, mudah-mudahan bisa membantu mereka. Kita sudah merencanakan akan melanjutkan program ini di sini. Mudah-mudahan
doakan kita, karena memang kita merangkul rekan-rekan untuk memberikan bantuan dananya, kita himpun, kita lanjutkan nanti rumah ini. Bupati Kupang Korinus Masneno mengapresiasi kerja nyata yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. Ia menyadari bahwa masyarakat Kabupaten Kupang membutuhkan kerja nyata dan kolaborasi seperti yang dilakukan TNI Angkatan Darat di Desa Sunglili. Dalam rangka ikut membidangi perbaikan rumah di tempat ini, pembangunan ekonomi, penanganan stunting, terutama dalam rangka menyiapkan air dengan pompa hidra. Kita menyampaikan terima kasih, juga terima kasih kepada teman-teman pihak ketiga yang kemudian telah mendukung Pak Pangdam. Usai meninjau dan meresmikan salah satu rumah yang dibangun untuk warga Desa Sumlili, Pangdam 9 Udayana menandatangani prasasti 7 program unggulan didampingi Danrem 161 Wirasakti Kupang dan jajaran serta Forkopimda pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Kupang. Esther Siubelan, Adimata Ratu, TVRI NTT. Pemirsa, dalam rangka membangkitkan semangat bela negara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggelar nonton bareng film biografi Perang Kadet 1947. Berikut liputannya untuk Anda. Pandu Pradana perwakilan Kemendikbudristek menyampaikan bahwa ND merupakan salah satu kota yang dipilih menjadi lokasi nonton bareng film biografi Perang Kadet 1947. Hal ini dikarenakan ND merupakan kota bersejarah dalam lahirnya Pancasila. Film ini menceritakan tentang perjuangan 7 siswa Angkatan Udara yang dengan keberaniannya menyerbu markas Belanda demi merebut kemerdekaan. Diharapkan dengan pemutaran film ini, generasi muda di era modern terus mempertahankan kemerdekaan serta memberikan sumbangsi melalui karya serta ide dalam kemajuan negara Republik Indonesia tercinta. Ia juga menambahkan ND tidak hanya kota Pancasila, tapi ND juga sebagai kota pertama pembuatan film perdana di Indonesia, yakni film Ria Rago pada tahun 1923. Pada tempat Bung Karno mencetuskan Pancasila, di samping itu juga di dalam skin komunitas perfilman, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini juga punya sesuatu yang spesial bahwa tercatat di sejarah, di arsip film pertama yang diproduksi di Nusantara atau Hindia Belanda waktu itu sebelum kemerdekaan, yaitu Lutung Kasarung 1926, itu dilaksanakan di Bandung. Tapi ternyata setelah kita ngobrol, kita diskusi dengan teman-teman, ternyata ada film yang diproduksi di ND, film Ria Rago. Dari ND, Obitani, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi dari Kabupaten ND tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Yasinta Tibuhala. Ya, dan saya Felmi Laubela mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.